Polres Metro Jakarta Barat telah berhasil melakukan penangkapan 3 orang terduga pelaku kasus pengeroyokan hingga menyebabkan seseorang meninggal dunia yang dilakukan di lahan kosong perumahan West Oneciti Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Atas kejadian tersebut, Polres Metro Jakarta Barat bekerja sama dengan Polsek Cengkareng yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Heri Kurniawan membentuk tim gabungan unit Jatanras, Unit Rismob, dan unit Reskrim Polsek Cengkareng untuk menangkap para pelaku. Dalam konferensi pers pada Sabtu 31 Desember tahun 2022, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasma Rois mengatakan motif pelaku yang berjumlah 3 orang dalam perbuatannya hingga korban meninggal dunia dikarenakan sakit hati karena korban tidak mau diajak mengamen bersama. Pada April saat ini kita akan menyampaikan terkait dengan hasil pengungkapan atas terjadinya perkara tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan matinya seseorang. Yang mana pengungkapan ini adalah hasil dari tim gabungan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat dengan Polsek Cengkareng, tim gabungan. Dengan dasarnya adalah laporan polisi nomor 181 Polsek Cengkareng tanggal 26 Desember 2022 dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP subsidiar 170 ayat 2 ketiga KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana, subsidiar pembunuhan subsidiar secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan meninggal dunia. Adapun yang menjadi tempat kejadian adalah di lahan kosong di sekitar perumahan West Oneciti, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng Barat, yang mana terjadi pada tanggal saat itu Kapolsek mendapatkan laporan dari warga masyarakat dan mendatangi TKP yang saat itu telah ditemukan seseorang yang sudah meninggal dunia. Setelah kita menelusuri terkait dengan identitas korban ini, maka didapatlah identitas pelapor ini atas identitas korban ini atas nama inisial HA, umur 37 tahun, asal Jakarta, tinggalnya di Semanan, Kecamatan Kaliberes. Yang mana adalah keseharian dari korban ini di samping ngamen, dia manusia silver juga. Setelah dilakukan penyelidikan pendalaman terhadap peristiwa tersebut, maka telah dilakukan pengungkapan terhadap perkara tindak pidana tersebut. Penyidik telah melakukan pengamanan terhadap para pelaku dengan inisial R berumur 27 tahun. Ini adalah warga Kecamatan Caringin, Bogor, Kabupaten Bogor. Pekerjaan adalah mengamen dan manusia silver juga. Yang kedua inisial AN, umur 24 tahun, tinggal di Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng Barat, pekerjaan mengamen. Dan BS umur 22 tahun, tinggal di Neglasari, Kota Tangerang. Ini adalah tampak pekerjaan. Jadi adalah modus operandi yang dilakukan para pelaku adalah yang menjadi motivasi melakukan tindak pidana tersebut karena adanya sakit hati dari para pelaku yang dijanjikan untuk bekerja secara bersama-sama melakukan mengamen, namun tidak pernah terlaksana. Atas janji yang tidak ditepati tersebut, maka para pelaku melakukan perbuatan pengeroyokan kepada korban hingga meninggal dunia dengan cara dikeroyok dan dipukul dengan tangan kosong dan menggunakan batu dan memukul di bagian kepala sehingga korban akhirnya meninggal dunia. Kronologis penangkapannya pun ini adalah tim gabungan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat yang gabungan atas dari Kasat Reskrim dengan Kapolsek Cengkareng yang melakukan pengejaran kepada pelaku. Yang awalnya pada Rabu tanggal 28 Desember tim gabungan melaksanakan konsolidasi dulu.
Jadi dengan data-data informasi yang ada, dengan data IT yang ada, ini maka dikembangkan antara Polres dan Polsek dipimpin oleh Kapolsek untuk melakukan pembagian tugas. Berdasarkan analisa dengan informasi yang ada dapat, maka didapatkan keterangan dari para pelaku yang menyatakan telah melarikan diri ke daerah Bekasi pada tanggal 28 Desember pukul 22.00. Maka dilakukan pengejaran terhadap para pelaku dan didapatkan informasi bahwa pelaku telah melarikan diri juga ke daerah Bogor. Maka tim langsung ke daerah Ciherang, Bogor, dan mendapatkan para pelaku berada di rumah saudara R, yaitu rumah itu dari rumah dari kakaknya, dan tim gabungan langsung mengamankan para pelaku yang ada. Hingga 3 pelaku yang diamankan atas inisial dari R, AN, dan BS yang sebagaimana tadi sudah disampaikan pada rekan-rekan semua, itu adalah yang sudah diamankan dan merupakan para pelaku yang melakukan tindakan pengeroyokan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun untuk ancaman pasal yang akan bagaimana pasal yang ada, hukuman penjara paling lama 15 sampai 20 tahun. Demikian para media. Sebagai wujud pemerintah menjamin kepastian kepemilikan tanah masyarakat, Pemerintah Desa Candiwulan membagikan sertifikat tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun 2022 kepada 984 warga masyarakat Desa Candiwulan. Pembagian tahap pertama dibagikan kepada warga sejumlah 461 sertifikat pada tanggal 30 November tahun 2022. Untuk tahap kedua sebanyak 523 sertifikat pada Selasa 27 Desember tahun 2022 di kantor Desa Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Total sertifikat yang telah dibagikan kepada warga Desa Candiwulan sebanyak 984 sertifikat. 33 diantaranya sertifikat tanah desa. Untuk pembuatan sertifikat tanah warga Candiwulan dikenakan biaya sebesar Rp300.000. 27 Desember 2022 di Desa Candiwulan pembagian sertifikat kepada warga masyarakat Desa Candiwulan. Total penerima, Pak? Hari ini hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 di Desa Candiwulan acara pembagian sertifikat kepada warga masyarakat sejumlah 523 sertifikat dan ada dari desa sebanyak 33 sertifikat. Demikian. Untuk biaya, Pak, pembayaran sertifikat ini kena berapa, Pak? Untuk sertifikat kepada warga masyarakat kepada Kopmas itu sebesar Rp300.000. Untuk prosesnya berapa lama, Pak? Dari pendataan sampai ini turun, Pak? Untuk proses untuk tahun anggaran 1 tahun 2022 sehingga dari proses kurang lebih sekitar 4 bulan. Terima kasih, Pak. Harapannya, Pak, bagi yang belum bikin sertifikat? Harapan kami warga masyarakat yang mempunyai bidang tanah untuk disertifikatkan semuanya karena ini merupakan kepemilikan yang sah sehingga dijanjikan akan tertib administrasi pertanahan. Terima kasih. Polsek Kutasari Polres Purbalingga menggelar kegiatan bertajuk Jumat Curhat untuk menyerap aspirasi atau mendengarkan keluh kesah masyarakat bertempat di Aula Gedung Puskesmas Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah pada Jumat 30 Desember tahun 2022.
Kapolsek Kutasari Ibtu Teddy Subiayarsono berharap dengan adanya kegiatan Jumat Curhat dapat mengetahui keluh kesah dan kondisi masyarakat di lapangan untuk menjadi acuan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kutasari. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Kutasari, Kepala Puskesmas Kutasari, beberapa kepala desa, tokoh masyarakat, dan pemuda-pemudi yang ada di Kecamatan Kutasari. Selamat pagi, untuk hari ini kita dari Polsek Kutasari telah melaksanakan kegiatan Jumat Curhat dalam artian curahan hati. Untuk kita bergabung melaksanakan di Puskesmas Kutasari dengan seluruh kepala desa, perwakilan tokoh pemuda, tokoh masyarakat, ada dari unsur PT, semuanya hadir tadi melaksanakan kegiatan Jumat Curhat dengan tujuan untuk mendekatkan, khususnya kami yang ada di Polsek Kutasari, mendekatkan kepada masyarakat dan ingin mendapatkan feedback dari masyarakat kepada kami apa-apa yang belum kami laksanakan maupun apa-apa yang masih dirasa kurang dalam pelayanan kami, sehingga ke depan kalau ada masukan, ada feedback dari masyarakat tentang proses pelayanan kami, ke depan kami bisa melayani lebih baik lagi kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Kutasari. Dalam rangka menyambut Tahun Baru tahun 2023, Polsek Tanjung Duren Polres Metro Jakarta Barat mengadakan Jumat Curhat untuk menampung aspirasi masyarakat bertempat di ruang Aula RW 05 Tanjung Duren Selatan Petamburan, Jakarta Barat pada Jumat 30 Desember tahun 2022. Kegiatan Jumat Curhat ini untuk menampung keluhan warga di wilayah RW 05 seperti turas, tawuran, dan gangguan kamtibmas lainnya yang membuat ketidaknyamanan masyarakat, agar polisi mencatat, mendengar, dan mencarikan solusinya. Kegiatan ini merupakan arahan dari Kapolres Metro Jakarta Barat atas atensi dari Kapolda Metro Jaya untuk menanggapi permasalahan masyarakat agar bisa menemukan solusinya. PPKS ini kan dengan orang tidak dikenal ya, namanya kan oknum nih, yang tidak dikenal ya, untungnya memang tidak terjadi suatu tindak pidana. Nah ini kan yang kita cegah. Nah makanya kemarin kita laporkan, alhamdulillah juga Pak Lurah juga kan, apakah identitas saya berarti ya Pak Lurah ya. Nah yang begini nih, jadi perumahan warga, jadi kita balik, kita dapat info, kita cek dulu, kalau memang betul ada untungnya, kalau yang mengalami, mungkin kan ada yang hilangnya jangan di bawah saudaranya sendiri, kan ada juga Pak. Ini hilang motor ini sekarang beda-beda tipis ya, kadang-kadang mungkin motor leasing, kredit, nah, dia udah nggak sanggup nih, maaf ya, ini saya berdasarkan pengalaman saya nih, motor hilang, kreditnya bukan motor kredit, nggak sanggup bayar kredit karena dia takut dikejar debt collector dan lain-lain, dibuatnya seolah-olah dicuri, keluar surat kehilangan, ya kan, kita keluar dari polsek atau dari polisi tempat, sampaikan polisi, akhirnya dia bebas dari pembayaran. Kurang lebih kan begitu, makanya kenapa kita harus datang ke lapangan, mengecek lagi apa benar ini memang ya nggak ngelapor nih ke grup ini gitu loh, ke kita gitu kan. Bahkan saya juga bilang kalau memang ada yang penting sekali, kan ada nomor saya di grup itu, telepon saya, WA saya secara jauh, sehingga kita bisa cepat respon. Dan hal ini ya Pak Lurah ya udah berkali-kali kita lakukan ya, jadi ketika ada laporan warga kurang mal, belum kedatangan nomor itu Pak, dalam memberitahukan anggota cek, jadi beri keterangan hormat beliau kepada seluruh warga yang sudah berkolaborasi menjaga keamanan pribadi. Terima kasih. Sama ya. Sebagai wujud rasa syukur atas terpilihnya Kepala Desa Babakan, Wisnu Widodo Mbah Genuk mengadakan pagelaran wayang kulit semalam Suntuk Lakan Gatot Kaca Wisuda dengan menghadirkan Dalang Ki Gendroyono dari Pelumutan bertempat di halaman rumah pada Jumat 30 Desember tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya di Desa Babakan kebetulan menghadiri tasakuran sekaligus pentas budaya yang diadakan oleh Pak Wisnu Widodo, Kades terpilih Desa Babakan.
Dan tentunya saya atas nama pribadi sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga menyampaikan selamat kepada Pak Wisnu, dan tentunya teriring doa semoga Pak Wisnu senantiasa ringan sehat dan bisa menjaga amanah dengan baik. Dan saya sangat yakin karena apapun beliau berpengalaman di pemerintahan, beliau bisa menjalankan pemerintahan khususnya di Desa Babakan ini ke depan akan lebih baik. Dan sekali lagi saya menyampaikan selamat untuk Pak Wisnu, keluarganya, dan seluruh warga masyarakat Desa Babakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPR di Purbalingga Bambang Irawan, Ketua DPR di Provinsi, Haji Muhammad Icuan dari fraksi PDI Perjuangan, Forkopimcam Kalimanah, Kapolsek Kalimanah, dan Ramil Kalimanah, warga sekitar, dan beberapa undangan lainnya. Pagelaran wayang kulit yang digelar tersebut sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada warga masyarakat Desa Babakan yang telah mempercayai Mbah Genuk menjadi Kepala Desa Babakan 6 tahun ke depan periode tahun 2022 sampai tahun 2028. Alhamdulillah 20 November kalau ini sampun tuntas demi ngayai demokrasi mengikuti Pilkades Kabupaten Babakan, dan alhamdulillah beliau terpilih. Yang saya hormati yang mewakili Bupati Pak Wasis dari tim Dikbud, yang saya hormati Pak Camat beserta Forkopimcam, ada Mas Sektam juga, dan yang saya hormati, saya Rapopeni, saya banggakan keluarga besar Pak Wisnu Widodo. Dan tidak lupa yang sangat saya banggakan seluruh warga masyarakat Babakan. Sapi sehat Ibu Bapak. Alhamdulillah. Kapolsek Kutasari Ibtu, Tedi Subiarsono memimpin apel gabungan kesiapan pengamanan perayaan malam tahun baru tahun 2023 bertempat di Mapolsek Kutasari Polres Purbalingga pada Sabtu 31 Desember tahun 2022. Selamat pagi, hari ini tanggal 1 Januari 2023 pukul 00.15 kita telah melaksanakan pengamanan Semarak Tahun Baru dengan tema Kutasari Bangkit, lanjutkan kesenian bersama. Untuk pengamanan kita laksanakan tadi mulai 11 dengan berbagai unsur dari Koramil, dari Pemuda Pancasila, dari Satpol PP, dan dari tenaga kesehatan, dalam hal ini dari tenaga medis Puskesmas Kutasari. Sampai dengan akhir kegiatan semua berjalan kondusif, masyarakat antusias untuk menyambut tahun baru di Kecamatan Kutasari. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat tahun baru 2023. Semoga ke depan kita tetap sehat, tetap semangat, tetap kompak untuk memulai hari dengan penuh keberkahan. Terima kasih. Selamat tahun baru 2023. Apel gabungan diikuti oleh Forkopimcam Kutasari, diantaranya dari Koramil Kutasari, Satpol PP, dan tenaga medis Puskesmas Kutasari, yang kemudian dilanjutkan patroli secara bergantian menggunakan kendaraan dinas. Agar kondisi aman, kondisi tetap tentram, Kutasari bangkit, Kutasari bangkit indah. Dengan seni hidup menjadi indah. Tapi kalau pada gelut, hidup menjadi indah. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Demi tertatanya lingkungan yang bersih dan tidak kumuh, Camat Losarang Boy Billy Prima SSTP didampingi Kasikesos Kecamatan Losarang Haji Warno SKMMM memonitoring kondisi lingkungan pasar daerah Losarang yang berlokasi di Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat pada Selasa tanggal 27 Desember tahun 2022 pagi. Kepala Pasar Daerah Losarang Ahmad yang sedang sibuk mengatur beberapa pekerja menormalisasi selokan di pasar tersebut sejenak berhenti untuk menyambut kedatangan Boy Billy Prima SSTP dan Haji Warno SKMMM. Dijelaskan Ahmad bahwa kondisi selokan yang mampet karena ditutup kini akan dibongkar dan diperbaiki sesuai fungsinya lagi sehingga jika hujan airnya tidak menggenang. Selain menormalisasikan selokan, Ahmad juga menjelaskan petugas pasar membersihkan sampah dan merapikan spanduk terkondisi sudah rusak yang dipasang di setiap ruko yang nantinya diperbolehkan untuk pemasangan spanduk yang baru. Sementara, Boy Billy Prima SSTP yang didampingi Haji Warno SKMMM melihat beberapa pekerja yang sedang menormalisasi selokan tersebut berdialog langsung dengan beberapa pemilik ruko yang kondisi selokan sudah tertutup. Dengan humanis, Boy Billy Prima SSTP menyarankan agar selokan yang tertutup untuk segera dibongkar demi kelancaran air. Selain itu juga, dalam kesempatan itu ia mengecek harga sembako. Tak hanya itu saja, Boy Billy Prima SSTP memberitahukan kepada kepala pasar agar sampah-sampah pasar untuk tidak dibuang ke TPSS tempat pembuangan sampah sementara, melainkan sampah yang sudah terkumpul langsung diangkut mobil pengangkut sampah milik DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Dari Indramayu, Jawa Barat, Bae Budin Air News mengabarkan. Ini berarti ada tukang yang kerja? Ada. Di samping karyawan juga. Oh, berarti karyawan dari pasar. Kemudian ada tukang juga dari luar. Itu cekin termasuk yang ini. Iya. Ini kan mampet tuh. Iya. Sama tokonya kan ditutup tuh salurannya. Jadi nanti dibuat lagi saluran. Dibuka lagi. Tapi udah ngobrol sama orang yang juga. Silakan aja kalau mau dibongkar. Oh iya. Selain saluran apa lagi? Bersih sampah. Sampah dan spanduk yang sudah tidak terpakai. Oh, spanduk yang tidak terpakai, yang itu berarti nanti diturunkan spanduknya. Berarti yang sudah jelas sobek itu dirapikan. Spanduknya dirapikan, kemudian selokannya dirapikan. Kemudian sampah-sampahnya juga dibersihkan. Ya. Kalau pasar ini buang sampahnya kemana? Ke tempat TPA. Oh, berarti yang di Kertasari? Iya. Di sana? Iya. Yang ada di Toang tuh. Dulu kan saya pernah ngobrol tuh dengan Pak Haji Korein. Nah, yang kepala UPT sampah tuh. Oh iya. Nah itu kalau bisa sampah itu khusus untuk pasar tuh misalkan simpan di mana jadi langsung diangkut setiap hari Pak. Kalau bisa setiap hari, jadi jangan ditutup di tempat pembuangan sampah sementara karena itu kadang-kadang sampai menumpuk sampai meluber ke jalan. Biar disarankan Bapak kepada yang pihak kebersihan itu Pak. Jadi kita buang di karungi, dikarungi langsung ke atas gerobaknya. Jadi jangan setiap hari, iya. Jadi setiap hari diangkut. Ya. Misalkan jam berapa? Gitu. Ya biasanya nyampe sore Pak. Oh iya. Setelah itu pagi langsung buang. Udah nanti kita cek hari ini terkait dengan kegiatan pembersihan normalisasi saluran air dengan
30.000. Wih, harga tuh aduh temennya. Lagi Natalan naik. Beli. Tinggi 30. Harga telur saat ini di pasar dari model sama itu hari ini itu 30.000 per kilo. Kepala Desa Parean Girang Kecamatan Kandang Haur Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, Tarsiman SH beserta Pamong Desa dan juga Camat Kandang Haur Hatta Direja SSTP, meresmikan jembatan pendaresan yang berada di Blok Nagrak 2 Desa Pareang Girang pada Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022. Dalam peresmian jembatan pendaresan tersebut, Kepala Desa Parean Girang Tarsiman SH menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Indramayu Hajah Nina Agustina SHMHCRA atas dibangunnya jembatan pendaresan. Tarsiman SH menjelaskan bahwa dibangunnya jembatan pendaresan tersebut bertujuan sebagai jalan alternatif atau untuk mengurangi lalu lintas yang melewati di Jalan Gangbongas. Semoga dengan terwujudnya jembatan pendaresan ini bermanfaat untuk masyarakat Desa Parean Girang khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya, ucapnya. Pada peresmian jembatan pendaresan, secara simbolik Tarsiman SH dan Hatta Direja SSTP bersama-sama menggunting tali pita yang dibentangkan. Selesainya itu Tarsiman SH memotong tumpeng dan dilanjutkan dengan foto bersama. Dalam kesempatan itu, selain dari beberapa warga setempat yang hadir, dari pihak Polsek Kandang Haur pun ikut serta menghadiri peresmian jembatan pendaresan. Kegiatan peresmian jembatan pendaresan tersebut terlaksana dengan aman dan lancar. Dari Indramayu, Jawa Barat, Baebudin Ernews mengabarkan. Pemerintah Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi kepada insan dan lembaga yang membawa nama baik pemerintah Kecamatan Anjatan bersinar menuju Indramayu bermartabat. Bentuk apresiasi dikemas dengan menggelar acara Malam Penganugerahan Anjatan Award 2022 yang diinisiasi pemerintah Kecamatan Anjatan yakni Camat Rory Firmansyah SSTP MSI di halaman kantor setempat pada Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022. Pembukaan diawali penampilan artis Pantura jebolan dangdut Rising Star Siti Aliyah yang merupakan asli warga Desa Bugis Tua Kecamatan Anjatan dengan melantunkan suara emas terlalu sayang. Dilanjutkan dengan penampilan tari topeng kelana dari Sanggar Sabda Budaya Desa Bugis kemudian pemberian piala dan piagam Anjatan Award 2022. Sebanyak 34 orang penerima penghargaan Anjatan Award 2022 dari 4 kategori diantaranya. Keagamaan 17 penerima, kepemudaan 2 penerima, kepemerintahan 8 penerima, pendidikan 2 penerima, dan seni budaya 4 penerima. Dalam sambutannya, Rory Firmansyah SSTP MSI menyampaikan acara ini merupakan bentuk perhatian dari pemerintah dan mengapresiasi setinggi-tingginya bagi insan dan lembaga yang berprestasi, bersinergi, dan turut serta membawa nama baik Kecamatan Anjatan bersinar dan menjadikan Indramayu bermartabat. Rory Firmansyah SSTP MSI menambahkan, insya Allah ke depan jika diizinkan semoga acara ini akan menjadi acara rutin tahunan di Kecamatan Anjatan. Sementara, Roni warga Kecamatan Anjatan menyampaikan bahwa sangat mendukung acara Anjatan Award. Salut untuk Pak Camat Rory dan tim kreatif dari pemerintah Kecamatan Anjatan. Acara ini baru pertama kali diadakan bahkan di kecamatan lain belum ada. Jadi saya bangga jadi warga Anjatan. Acara Anjatan Award harus terus diadakan setiap tahun dan semoga menginspirasi daerah lain, ungkapnya. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Forkopimkam Anjatan, Ketua MUI Kecamatan Anjatan, para kuwu Kades Sekecamatan Anjatan, dan unsur masyarakat. Dari Indramayu, Jawa Barat, Baebudin Ernews mengabarkan.